Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita akan mulai lagi perkuliahan hari ini ya. Ya, kita akan mulai tepat waktu. Hari ini kita akan bahas mengenai hal yang baru, mengenai layanan. Jadi di dalam ilmu IT design itu yang memenuhi setiap pesanan dari pelanggan kita sebut dengan layanan. Jadi kita di sini melayani permintaan dari para pelanggan di sini. Oke, kita akan mulai. Saya akan sharing slide-nya. Ya. Disebutnya dengan layanan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan service. Service di dalam IT design. Kalau kita definisikan, yang namanya layanan itu adalah pendekatan secara holistik, secara menyeluruh, yang mengelola atau memanage pemenuhan dari persyaratan atau kebutuhan dari pelanggan terhadap suatu produk atau jasa IT design. Jadi dalam layanan kita berbicara mengenai bagaimana kita merencanakan untuk memenuhi pesanan dari pelanggan. Ini mungkin termasuk IT desainnya adalah desain produk, ya, desain interior, desain berupa desain industri. Kemudian setelah kita rencanakan, kita bangun. Di sini kita melakukan monitoring jika pengerjaannya itu mempergunakan karyawan. Nah, monitoring hasilnya. Kemudian akhirnya kita lihat lagi apakah ada kekurangan, kita perbaiki, kita inovasi. Bagi yang layarnya tidak bisa muncul semua, mungkin harus diklik 2 kali supaya bisa kelihatan nih gambarnya, kalau masih belum penuh layarnya. Oke. Jadi dalam layanan ini kita merencanakan sampai akhir. Sampai suatu desain tersebut diciptakan, dan jika dapat diperbaiki untuk desain berikutnya, kita bisa lakukan proses feedback. Kita menerima komplain, lalu kita menerima masukan, lalu kita lakukan proses inovasi. Yang disebut dengan layanan atau service di dalam IT design. Ada 4 aktivitas di dalam strategi untuk memberikan layanan dalam IT design. Yang pertama, kita menentukan dulu market atau pasar. Kita harus tahu siapa pasarnya. Kita harus tahu siapa segmennya. Kalau segmennya terdiri dari berbagai usia, kemudian gender, jenis kelamin, pekerjaan, maka kita sebut dengan spektrum. Karena banyak segmen yang multi segmen yang harus kita penuhi. Kemudian yang kedua adalah kita mengembangkan apa yang menjadi kelebihan yang kita tawarkan, apa nilai unggulnya, apa nilai kompetitifnya, sehingga customer mau membeli. Kemudian yang ketiga adalah strateginya berupa mengembangkan aset-aset strategis. Kita harus punya media yang baik, teknologi yang baik, punya karyawan dengan skill yang baik. Dan yang terakhir, kita mempersiapkan untuk melakukan proses eksekusi, yaitu kita melakukan sesuatu cara supaya apa yang diinginkan oleh customer itu terpenuhi. Jadi pendekatannya bagaimana keinginan customer kita dapat penuhi. Ini merupakan strategi layanan yang merupakan aktivitas yang minimum. Jadi mungkin bisa ditambahkan lagi misalkan dengan beberapa evaluasi. Ini merupakan aktivitas yang minimum. Oke, suara saya jelas ya. Nah, kemudian kalau kita lihat yang namanya pasar di dalam industri desain, itu ada pasar yang terbatas, niche market biasanya ini orang-orang tertentu yang biasanya dibantu oleh seorang kurator, dia akan memilih beberapa desain yang targetnya segmennya kecil. Tapi tentunya di sini
harganya yang kita jual cukup mahal. Atau desainnya berupa kebalikan dari niche market, yaitu mass market. Kita jualnya kepada sejumlah orang yang banyak, desainnya dapat digunakan berupa desain pakai biasanya digunakan. Ya, sebentar ada yang masuk dulu, saya approve dulu. Ada dua jenis, ada yang disebut dengan push, ada yang disebut dengan pull. Push market adalah pemenuhan pasar tanpa mengikuti permintaan. Jadi kita sudah bisa nebak ini kalau sekarang lagi tren, sekarang mau Natal nih, kita membuat desain-desain yang berhubungan dengan ornamen-ornamen Natal misalkan. Nanti mau tahun baru, nah kita bisa menebak tanpa menunggu permintaan. Itu biasanya pada desain produk. Contohnya sekarang kalau lagi musim dingin, oke, kita buat baju-baju musim dingin misalkan kalau di luar negeri ya. Jadi kita melakukan pemenuhan kebutuhan pasar tanpa mengikuti permintaan. Tapi kita harus tahu spektrumnya seberapa luas. Sekali lagi yang baru datang, baru masuk ya. Spektrum itu merupakan multi segmen. Jadi kalau kita punya segmen pasar itu kadang-kadang bisa berubah-ubah. Apakah dari umur, dari usia, dari pekerjaan, dari keminatan. Nah, karena banyaknya segmen, maka kita sebut dengan spektrum. Bagaimana spektrum pasarnya yang selalu secara dinamik itu akan berubah. Jadi kalau kita membuat desain, kita nggak boleh statis. Kita harus tahu bahwa yang namanya pasar itu merupakan suatu bidang yang sangat dinamik. Tidak bisa kita anggap selalu sama. Yang kebalikannya adalah pull. Pull berarti menarik ya. Pull market itu adalah pemenuhan pasar karena ada pesanan. Jadi kalau ada pesanan secara spesifik, itu bisa kita penuhi. Di sini spektrumnya adalah merupakan kebutuhan-kebutuhan yang berdasarkan permintaan. Ini saya berikan contoh cara membuat casing. Casing biasanya ada permintaan dari pasar, ingin contohnya kalau di kita sudah banyak ini pembuatan menggunakan bisa mencetak itu hanya dalam hitungan detik sudah selesai. Ini untungnya lumayan besar ya kalau modalnya tidak terlalu banyak ya. Ini contoh yang disebut dengan pull market, desain produk karena ada permintaan pasar memesan beberapa barang. Ini sambil saya meng-approve yang baru masuk. Ini pakai aluminium foil. Dulu itu sangat ramai dari buah. Kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin sudah desain banyak sekali yang kita desain, untungnya lumayan. Ya ini cuma beberapa detik sudah jadi. Ini adalah proses sublim menggunakan tinta panas transfer thermal transfer. Ya ini contohnya ya. Tentunya sudah punya paket sendiri kalau kita menggunakan sistem melakukan pemenuhan kebutuhan pasar. Kita juga harus riset pasar. Tentunya pasarnya bagaimana. Jadi orang desain juga pasar itu sekarang ada pasar yang tradisional, ada juga pasar yang digital. Menggunakan beberapa situs marketplace, ya, Tokopedia, Lazada, menjual barang melalui digital. Waktu minggu lalu saya berikan juga untuk baca, itu isinya adalah beberapa teknologi mengenai digital market.
Jadi sekarang pembeli kita bisa global, bukan hanya di lokal saja, bisa sampai ke luar negeri. Kita bisa menjual desain kita tempat-tempat yang cukup jauh menggunakan digital market. Nah, ilmunya adalah seperti ini. Jadi yang namanya digital market itu memanfaatkan sosial media. Kemudian di sini ada, kalau kita menggunakan kerjasama menggunakan web, ini yang PPC ini adalah setiap ada yang berkunjung kita memberikan uang. Jadi setiap klik memberikan uang. Kamu ada SEM itu untuk proses searching engine mesin, jadi supaya situs kita bisa ditemukan. Bagaimana caranya? Ya menggunakan email juga, kiriman lewat email. Tapi kalau email hati-hati, jadinya takutnya spam. Emailnya bertubi-tubi mengganggu orang lain. Juga kita bisa gunakan marketing otomatis, misalkan kita bisa gunakan beberapa mesin atau alat untuk melakukan promosi di Instagram. Jadi seperti sekarang kalau saya punya langganan, itu saya bisa mengucapkan selamat ulang tahun dengan cara otomatis. Jadi dia mempromosikan yang otomatis apakah lewat Instagram atau lewat Facebook, kita tinggal menjadwalkan, nanti otomatis dia mengirimkan ucapan ulang tahun sekaligus menawarkan barang. Jadi nggak perlu kita setiap hari melakukan update di sosial media. Ada beberapa sistem marketing yang otomatis yang bisa membantu mulai dari promosi, penjualan, bahkan sampai pengiriman. Banyak pihak ketiga yang membantu dalam proses marketing. Jadi orang desain sekarang tidak perlu menjaga galerinya bisa secara otomatis. Kalau ada yang mau beli, itu langsung menghubungi kurator, emailnya terkirim dengan hari itu juga, pembayarannya bisa tawar-menawar atau bisa langsung harga jadi, dan pembayarannya bisa menggunakan fintech, financial technology. Jadi bisa pakai OVO, sekarang jualnya bisa menggunakan, kalau dari Bank Indonesia, QR Code Indonesia, KRIS namanya, QR Code Indonesia. Jadi sekarang penjualan menjadi lebih banyak dan lebih mudah ya. Biasanya kalau yang di kita sebut sebagai inbound marketing. Jadi kita pendekatannya adalah mulai dari hulu sampai ke hilir. Ya, bisa bekerja sama, bisa pakai web, atau kita bisa membayar orang untuk mengisi konten. Jadi kita kalau marketing nggak perlu repot-repot, ada orang yang memang dibayar untuk mengisi web kita, sosial media kita, supaya terus setiap saat aktif. Jadi lebih mudah sekarang kalau menggunakan digital marketing. Jadi kemarin saya suruh baca dulu ya, supaya karena pengetahuan seorang desainer itu luas. Kita tidak menunggu untuk desain kita ditemui, tetapi internet yang membantu kita supaya mereka menemui desain kita. Ini ada yang disebut dengan traditional market, kita sebut dengan inbound market. Kalau orang Inggris sebutnya inbound market ya. Dan juga ada digital market. Jadi yang namanya yang tradisional itu kita sebut sebagai outbound market. Sedangkan yang digital market kita sebut sebagai inbound market. Jadi contohnya di sini kalau kita nonton TV tiba-tiba ada iklan, kadang-kadang kesal karena iklannya mengganggu dan kita bukan termasuk segmen dari iklan tersebut. Itu adalah karena iklannya maksa. Itu disebut dengan traditional market atau outbound market. Sedangkan inbound market kita lebih spesifik. Jadi sistemnya member biasanya. Dikirimkannya tidak ke sembarangan orang iklannya, tapi hanya kepada member. Targetnya lebih tepat dan menggunakan search engine SEO, search engine optimizer. Jadi benar-benar tepat. Saya biasanya kalau jualan lewat Instagram, itu promosi berbayarnya saya harus pilih targetnya. Mungkin di sini sudah ada yang pernah, mungkin kalau sudah pernah kita berbagi pengalaman bagaimana mengirimkan iklan menggunakan Instagram. Jadi langsung kita kirimkan, targetnya tepat, tidak kemana-mana. Kita memanfaatkan yang namanya digital market atau inbound market. Sistemnya adalah full audience, jadi kita menunggu permintaan, tidak memaksa sehingga kita tidak perlu punya gudang kalau bisa produksi karena kita menunggu permintaan. Jadi, seorang desainer sekarang bagaimana dia bisa menawarkan suatu barang.
Caranya dia harus sering belajar, riset pasar, apa sih kebutuhan customer, karena customer pasti berubah, keinginan juga berubah. Bagaimana mengembangkan nilai kompetitif dari barang yang kita jual, apakah dari keunikan, dari customization, kita bisa memenuhi sesuai dengan permintaan khusus dari pelanggan, atau kita menawarkan variasi yang sangat beragam, sehingga para pembelinya bisa milih dari setiap segmen, itu bisa memilih variasi yang sesuai dengan keinginan dari dan kebutuhan dari customer. Atau mungkin murah, dari sisi murahnya kita lakukan beberapa cara supaya kualitasnya tetap bagus, fair lah, kualitasnya fair, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tapi harga murah. Jadi fair quality dan murah. Kemudian kita lakukan studi perbandingan. Loh, kenapa kok orang desain melakukan studi perbandingan terhadap kompetitor? Ya, kalau sekarang kita orang desainer di zaman era digital, kalau cuma diam-diam saja ketinggalan. Kita tidak lihat bahwa kompetitor kita sudah bisa apa, kompetitor kita belum bisa apa. Nah, bisa dan belum bisanya disebut dengan benchmarking, kita perbandingan. Kompetitor kita bisa mengerjakan produk lebih cepat, kita akan kalah, ketinggalan. Kompetitor kita sudah sampai ke segmen yang lebih dalam, kita bisa kalah. Jadi kita harus tahu segmen mana yang dia kerjakan dan segmen pasar mana yang tidak. Kenapa orang desain belajar ilmu market? Sekarang mau hidup bagaimana? Di bawah kita banyak karyawan yang harus kita cukupi. Kita harus mencari order yang penting dan bisa mencukupi kita dan juga mencukupi karyawan di bawah kita. Karena target dari Magister Design itu menjadi suatu perusahaan dan kita menjadi manajernya, menjadi perancang utama dalam suatu perusahaan. Jadi kita tahu bagaimana caranya menghidupi perusahaan kita. Kemudian kita mengevaluasi masukan, apakah itu komplain, suatu keluhan, atau komplemen, suatu pujian. Jadi yang mana pujian, yang mana komplemen, kita lihat di mana titiknya, titik dari keseimbangannya. Zaman sekarang tidak sukar untuk memasukkan komplain. Dari sosial media ada komplain, dari beberapa Instagram, Facebook, kita mudah. Kalau zaman dulu, susah untuk kita mendapatkan masukan, karena banyak sekali customer yang hanya menggunakan tapi tidak mau memberikan masukan atau tidak mau komplain. Jadi kita nggak tahu kelemahan kita di mana. Jadi jangan kesal kalau ada yang komplain, kita pelajari komplainnya, kalau kita perbaiki. Contohnya kita bisa riset dengan mudah menggunakan Google. Kita lihat apakah di Google sudah ada ide yang sama, sejauh mana idenya, apakah ide tersebut bisa kita kembangkan menjadi suatu penawaran sehingga customer menjadi suka. Itu cara paling mudah. Jadi kita harus tahu apa hal besar yang muncul akibat dari dinamika dari suatu perubahan. Jadi kalau kita menawarkan tidak boleh selalu sama, tapi kita mengikuti dinamika dari customer. Desain tidak bisa kaku. Dinamika ini untuk memenuhi secara optimal dari sisi biaya dan usaha. Jangan sampai usahanya besar tapi untungnya kecil. Jadi effort itu harus jauh lebih kecil daripada profit. Jangan hampir sama, udah capek-capek di tahap mendesain, keuntungannya tidak terasa. Kita harus mengurangi biaya produksi, kita harus optimal mengerjakan. Kalau perlu dimaklunkan, di-outsourcingkan. Supaya effort dengan cost itu berbanding jauh. Effortnya kecil, cost-nya besar. Untungnya, profitnya besar maksudnya. Kemudian selalu menjawab mengapa pelanggan akan membeli. Apa sih yang membuat pelanggan tetap tertarik atau kembali repeat order ke kita? Menggunakan jasa desain kita apa? Bagi yang desain customer sudah tetap, itu mungkin tinggal memelihara customer. Tapi bagi customer yang bisa menjadi berubah, bisa pindah ke lain hati, ada potensi untuk pindah ke kompetitor kita harus tahu sebetulnya apa yang menjadi tawaran yang bisa mereka tetap awet kepada kita. Ya kita jangan berbangga diri bahwa customer tidak akan pindah, suatu saat customer akan pindah ke tempat yang mungkin yang dia pikir lebih baik daripada desainer kita. Nah, kita harus jeli memelihara customer yang sudah ada, tapi juga kita harus aktif mencari customer baru. Supaya jaga-jaga, jangan sampai cash flow kita menjadi tidak ada karena tidak ada yang membeli barang kita. Atau terjadi keengganan pada customer karena mereka bosan dengan desain kita.
Jangan sampai bosan customer. Nah, kemudian, ya, mungkin pernah punya pengalamannya, customer sudah bosan, sudah pakai berbagai cara, tetap saja customer bosan juga. Gimana caranya kita supaya mereka mau menggunakan desain kita ya? Di sini namanya demand management. Jadi manajemen untuk memenuhi kebutuhan. Pertama, barang yang atau produk dari IT design itu harus sesuai antara biaya dan kapasitas. Desain yang rumit biasanya lebih mahal. Kita harus berikan harga penghargaan untuk desain yang rumit, dibandingkan dengan desain yang mungkin cepat atau prosesnya tidak lama. Sesuai antara kapasitas dengan kualitas yang diminta dan dijanjikan pada customer. Jadi kalau kita punya desain itu, kita sebetulnya menjanjikan kepada customer bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan, seolah-olah adalah suatu janji layanan. Kita ceritakan bahwa kita itu akan memberikan desain itu dengan kualitas apa. Janji kita harus terpenuhi. Jangan sampai karena jumlahnya banyak, kualitasnya berkurang. Kapabilitas itu adalah kemampuan untuk mengubah kapasitas. Jadi kalau dia butuh banyak, kita bisa penuhi. Kualitasnya seberapa tinggi, ya sesuai dengan janjinya. Kalau di dalam IT service dalam bentuk IT design, bisa janji ini kita sebut dengan SLA, mengapa dengan SLA ya, Service Level Agreement, suatu kesepakatan dari tingkat layanan. Misalkan kita janji produk ini akan tercipta dalam 1 minggu, jumlah variasinya 10, kita harus penuhi. Kita janji bahwa akan selesai dalam waktu 10 hari, nah kita harus penuhi. Itu disebut dengan Service Level Agreement. Jika terjadi konflik, nah konfliknya kita akan selesaikan dengan cara bagaimana. Biasanya ada beberapa yang tertulis atau yang tidak tertulis dari Service Level Agreement, tergantung dari kesepakatan dua belah pihak. Misalkan disuruh mendesain interior, jika interior tidak kesamaan dengan desain industri orang lain, waktu kesepakatannya berupa konflik, bagaimana cara menyelesaikannya. Kita janji bahwa desain kita adalah murni hanya untuk perusahaan tersebut, misalkan. Nah, itu merupakan janji-janji di dalam layanan. Ada yang mau tanyakan sampai? Mungkin dalam dunianya tidak mengenal yang seperti ini sebelumnya. Kalau sekarang kita kan internasional, jadi kalau kita berhubungan dengan klien-klien internasional, biasanya kita harus pakai cara-cara ini. Kalau tidak, sayang, mereka sudah bayar mahal, kita tidak tahu aturan berhubungan dengan perusahaan-perusahaan asing atau klien-klien yang internasional. Misalkan disuruh buat kitchen set, kalau kitchen setnya memenuhi standar dari internasional, nah kita harus tahu bagaimana standar ergonomis, standar api. Jadi kalau kebakaran, bagaimana, apakah langsung luluh atau menjadi gosong, kemudian ada standar dari kimia, dari bau. Kitchen set yang sederhana menjadi lebih banyak standarnya. Nah, kita tentukan service level agreement-nya itu mau pakai standar yang apa. Biasanya kita pakai standar dari Australia, mengenai layanan produk barang untuk sisi keamanan dan lingkungan. Misalkan kita pakai standar tersebut, memang harga menjadi lebih mahal karena kita memenuhi standar, tapi bahan-bahan yang kita janjikan itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau mungkin di Indonesia secara lokal belum banyak yang seperti itu, tapi kan tidak untuk kemungkinan. Kadang-kadang klien kita merupakan klien-klien yang memang harus dipenuhi beberapa spesifikasi khusus. Lanjutkan, saya lihat dulu, mungkin ada yang mau tanya, boleh. Kalau misalkan tidak mau lihat tanya langsung, di chatting saya sudah berikan absensi, jadi tidak perlu menunggu sampai selesai. Kalau mau absensi duluan boleh. Ini yang kedua, ya, jadi menawarkan suatu penawaran yang masuk akal, reasonable, berarti jangan menawarkan hal-hal yang berlebihan. Membuat suatu pola permintaan dan tren. Jadi kita tahu yang namanya permintaan itu berapa persen kita harus mengejar yang sifatnya adalah pull, yang memenuhi kebutuhan dari customer. Berapa persen yang harus kita mengejarkan sifatnya push, mengejar tren. Jangan mengejar tren terus-menerus sampai lupa memenuhi permintaan.
atau pemerintahan, tapi kita tidak melihat tren, maka kita akan kalah bersaing dengan kompetitor. Yang ketiga, kita ada punya 4 bagian ya, yang masuk yang ketiga, yaitu mengembangkan aset strategis. Jadi kita harus tahu sumber daya kita itu apa yang harus kita beli, barang, teknologi, alat, sarana, software, kalau memang bisanya menggunakan software, orang yang harus kita gunakan untuk menjadi bawahan kita atau pekerja kita itu skillnya bagaimana, apakah perlu di training dulu, apakah diploma 3 atau bagaimana, kemudian dananya berapa, merupakan aset-aset yang langsung dapat kita wujudkan, tangible. Yang kedua adalah kapabilitas atau skill, merupakan aset-aset yang intangible yang tidak terlihat. Di sini kita harus tahu bagaimana meningkatkan motivasi, misalkan bagaimana kita mampu menyelesaikan suatu aktivitas, kerja tim di sini, bagaimana suatu project manajemen dapat diselesaikan, dan ada yang namanya knowledge management. Jangan sampai one design, one person. Saat orangnya tidak ada, ya desainnya sudah tidak ada lagi yang bisa buat. Kita harus sharing pengetahuan, sharing knowledge, supaya jangan suatu desain tergantung daripada satu orang. Misalkan sekarang film Doraemon itu penciptanya sudah tidak ada. Kemudian Walt Disney juga sudah tidak ada penciptaan, tapi tetap Walt Disney dan Doraemon tetap bisa jalan karena mereka melakukan sharing knowledge, beberapa prinsip yang dapat dilanjutkan oleh generasi yang di bawahnya. Perusahaan tidak akan mati. Karena kan perusahaan kita harus tetap langgang, tidak boleh mati. Oke, saya minum dulu. Nah, sekarang semuanya kerja sendiri ya. Nanti kalau sudah punya perusahaan, ya harus melakukan proses training. Tapi biasanya orang Indonesia itu kalau sudah pintar kabur ya, kabur tidak lama-lama dikit. Di sini ada yang sudah punya karyawan, berapa orang sudah punya karyawan? Atau semuanya kerja sendiri? Belum kerja, Pak. Belum kerja ya. Ada teamwork, Pak. Jadi ilmu kita di sini. Ya, nah. Jadi ilmu kita ini merupakan suatu ilmu supaya kita suatu saat punya perusahaan, punya bawahan, kita harus men-training ya. Tidak bisa kita bekerja sendiri terus-menerus. Kita harus punya satu tim. Oke, lanjutkan lagi. Jadi ada aset yang harus kita miliki, bangunan, sewa, peralatan, kita miliki bangunannya, bisa pabrik, karyawan, pilih karyawannya terbaik, kita kasih penghargaan, kendaraan, atau berupa kapital aset yang dapat dikembangkan berupa dana ya, bangunan termasuk kapital karena bisa ditambah terus-menerus, juga kendaraan. Ada juga intangible asset, ini merupakan suatu jaringan, hubungan dengan customer, skill ini merupakan soft skill, kita bisa memotivasi karyawan, memberikan promosi, ya, itu merupakan semuanya aset, kita harus pelihara. Di sini disebutkan seorang desainer itu orang yang selalu ya berangan-angan ingin membuat sesuatu, tetapi pekerja kita adalah orang-orang yang realistik. Jadi kalau kita melakukan studi desain, seperti kita merancang desain interior, nah pekerjanya itu harus orang-orang yang mengerti. Jangan sampai kita mendesain tapi mereka tidak bisa mewujudkan. Nah, caranya bagaimana supaya mereka mengerti? Ya, kita harus lakukan sering diskusi. Kita brainstorming, buat semacam pemetaan, mind mapping, bagaimana suatu desain dapat dipenuhi, bagaimana kualitas baca. Orang desainer itu suka over value. Mereka membuat desain sebaik-baik mungkin, dari bahan sebaik-baik mungkin, tetapi tidak bisa kita jual karena terlalu mahal. Nah, kita harus ciptakan barang yang digunakan, kualitasnya disepakati dengan klien apa. Kemudian waktu selesainya disepakati, nah kita bisa menghitung antara kualitas yang disepakati dengan waktunya, supaya klien tidak jadi marah ke kita.
kita punya manajemen proyek yang baik, memilih tim yang tepat, pewaktuan yang tepat, bahan dan alat yang tepat, dan jika seandainya ada orang yang hilang di tengah jalan, proyek tetap jalan, karena kita punya tim backup, punya tim cadangan, punya alat cadangan juga. Adanya pengawasan, kita harus tetap mengawasi, kemudian komunikasi dengan bawahan itu harus optimal, ya, harus bisa berkomunikasi dengan baik supaya mereka mengerti dan mau bekerja sesuai dengan kualitas yang kita tetapkan. Jadi biasanya kita di Senar itu udah rancang bagus-bagus, ternyata di bawah kita tidak ngerti. Membuat satu pola yang sudah bagus, ternyata mereka tidak mengerti bagaimana cara mengerjakan. Nah, kita harus punya tim yang baik di sini. Ya, supaya timnya solid, ya harus sering komunikasi, sering evaluasi, yang salah kita tegur dengan baik, kita tentukan bagaimana bentuknya, yang harus desain mana yang harus sesuai. Jangan juga kita membayar desain, kita membayar karyawan kita terlalu mahal, jadi uang kita hanya habis buat membayar karyawan. Misalnya orang-orang yang suka buat interior itu suka uangnya habis di situ, karena desainnya terlalu tinggi sehingga membayar orang spesialis, akhirnya uangnya habis hanya untuk menyelesaikan interiornya, sedangkan desainnya tidak dapat uang. Hati-hati di situ ya. Kita melakukan evaluasi dalam eksekusi di sini, feedback dari customer, jadi bisa compliant, bisa komplain berarti itu negatif, komplemen berarti pujian, positif. Kita feedback juga dari pekerja, apakah mereka menyatakan bebannya terlalu besar mungkin, atau mereka mengatakan urutan pekerjaannya tidak cocok sehingga mereka bekerja 2 kali. Nah, kita ambil feedbacknya. Jadi di sini seorang desainer itu harus dari hulu sampai hilir secara holistik, bukan hanya tahunya hanya sekedar mendesain, tapi tahu juga bagaimana sampai bentuknya jadi itu langkah-langkahnya bagaimana. Bisa kita menyewa orang, seorang konsultan untuk membantu kita, atau seorang kurator yang membantu dalam proses bertemu dengan marketing. Nanti kita lihat feedbacknya, konsultan itu memberitahu apa yang bisa menjadi potensi yang dikembangkan. Atau kurator memberitahu bagaimana segmen pasar yang harusnya kita penuhi. Dan kalau jual desain-desain yang berhubungan dengan desain produk, lukisan, biasanya kita pakai kurator di galeri. Kemudian juga kita sering pameran, nah kita dapat memberi masukan dari para pengunjung yang datang. Yang dibutuhkan sama, dua-duanya butuh, kita butuh komplain juga komplement juga. Feedback dari masyarakat yang bukan pengguna, misalkan dari pemerintah, ada beberapa peraturan yang harus kita penuhi, dari LSM, mereka memberikan masukan supaya desain kita lebih tajam mungkin, atau tidak menyinggung masalah adat. Nah, kita lihat bagaimana. Kemudian analisa pemenuh kebutuhan yang bisa atau tidak bisa oleh kompetitor. Jadi kalau kita membuat desain, kita juga lihat kompetitor kita itu lebih hebat dari kita atau tidak. Kalau mereka lebih unggul dalam proses pemenuhan, berarti kita harus melihat apakah kita harus mengejar trajektori mereka, atau kita berganti segmen. Jadi jangan sampai kita selalu kalah oleh kompetitor. Yang dia tidak bisa kita kerjakan, yang dia sudah bisa kita lihat apakah kita bisa menyaingi atau kita mencari segmen yang berbeda. Nah, mengapa seperti itu? Sekali lagi, ilmu ini diajarkan supaya mahasiswa nanti punya perusahaan, suatu industri desain. Sehingga perlu berpikir bagaimana memenangkan supaya bisa ada order setiap saat dan customer-nya menjadi puas. Kalau bisa repeat order, kembali lagi memesan kepada kita. Mengembangkan spektrum, jadi memperluas jangkauan. Sudah saya ajarkan mengenai wishlist ya di 2 minggu yang lalu. Buat wishlist sesuai dengan wishlistnya bagaimana, apakah dari sisi arti desainnya, dari skillnya, apa yang diinginkan dari customer. Buat wishlistnya. Ilmunya sudah saya ajarkan, tinggal nanti prakteknya membuat wishlist. Bagaimana saat di lapangan bertemu dengan customer. Mempolakan segmen pasar secara tepat, karena segmen pasar bisa berubah. Mengembangkan model brainstorming atau wishlist yang tepat atau mind mapping, menggunakan teknologi yang tepat, efisien dan efektif. Jangan pakai teknologi yang terlalu canggih tapi tidak ada yang bisa menguasai, atau yang terlalu lama, terlalu jadul tapi
pemenuhannya itu lama, tidak bisa terpenuhi. Melihat retensi itu keusangan dari studi desain. Jadi jangan sampai terjadi kebosanan. Jadi kalau desainnya sudah obsolete, sudah tidak lagi diminati, cepat-cepat ganti. Apalagi kalau merupakan desain produk yang umurnya singkat, cepat-cepat kita ganti. Menghindari penolakan. Mereka menolak karena mungkin berbeda etika, berbeda pendapat. Jangan sampai ditolak. Misalkan kita membuat satu desain yang tidak ergonomis, membuat orang menjadi lelah menggunakannya, membuat orang menjadi aman, membuat orang menjadi sakit badan. Nah, itu kita ganti. Jangan sampai faktor ergonomisnya tidak dipenuhi. Kita membuat desain yang orang menjadi suka. Jangan juga membuat desain yang bertentangan terhadap masyarakat atau beberapa lingkungan. Jangan sampai membuat dia seperti itu. Ya, kalau desain komunikasi visual, ya kita harus hati-hati, jangan sampai menyinggung unsur-unsur yang dianggap tinggi, yang dijunjung oleh masyarakat. Kemudian mengolah manajemen perubahan untuk desain baru. Jadi kalau ada desain baru, kita seorang desainer tidak boleh langsung melepaskan desain tersebut kepada customer. Terus pelan-pelan kita lihat dulu bagaimana transisi dari penerimaan, apakah desain baru bisa membuat desain lama menjadi tidak terpakai, sayang kalau tidak terpakai. Apakah desain tersebut kalau diberikan secara langsung tanpa tahapan akan merugikan. Nah, kita lihat, kita buat transisi. Biasanya orang desainer itu kalau sudah senang membuat desain dan langsung dilemparkan tanpa melihat-lihat dulu. Ini kalau dilemparkan apa keuntungannya? Karena malah kita menciptakan kompetitor di dalam perusahaan kita sendiri. Diversifikasi barang boleh, menurut Porter boleh menggunakan diversifikasi barang. Kita menggunakan desain dengan berbagai jenis. Tapi perubahannya harus kita amati, jangan sampai terlalu besar sehingga merugikan, atau terlalu kecil sehingga orang tidak merasa tidak ada perubahan. Memberikan nilai tambah, nilai yang bisa menguntungkan, nilai secara fungsional, sehingga customer merasa dia beruntung kalau dia membeli desain kita. Gimana kira-kiranya customer bisa merasa beruntung? Jadi, saya beruntung beli desain ya, karena ada keuntungan lebih. Apa keuntungannya? Apakah secara fungsional, secara desain, atau kebutuhan lain yang kita lengkapi di situ. Jadi perlu analisis kebutuhan atau kita perlukan namanya demand management, mencari requirement atau persyaratan kebutuhan dari customer. Mempelajari perspektif pengguna pada desain baru, mesti sudut pandangan pengguna kalau kita memberikan desain yang baru. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ya, mungkin ini merupakan hal yang baru ya. Biasanya kita membuat desain itu pakai ilmunya ya langsung otodidak. Nah, ini sekarang ada ilmunya kalau kita membuat suatu layanan atau pemenuhan kebutuhan customer. Jangan lupa mempromosikan brand. Ya, kenapa? Ada yang mau tanyakan? Maaf menanya, link absennya belum ada. Belum muncul di bagian atas, belum? Terus saya taruhnya di Kenapa? atas. Di chatting udah belum muncul. Di chatting sudah saya taruh di atas. Ini kolom chatnya kosong. Oh, berarti saya masuknya terlalu cepat ya. Ini chattingnya ada di sini. Sebentar saya kirim lagi ya. Oke, terima kasih Bapak. Terlalu cepat, Mas. Terlalu cepat. Masukin. Terima kasih. Saya masukin sekarang. Ya. Oke, itu ya absennya. Ya, jadi seorang desainer harus mau mempromosikannya. Apakah lewat website, promosinya itu. Tapi sekarang biasanya jarang ya. Biasanya kita promosi Instagram mungkin, sosial media ya, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn juga mungkin kalau desain jarang. Atau kita gunakan portfolio. Nanti silakan lihat ya apa yang belum pernah buat portfolio. Apa yang disebut portfolio pada Behance ya, Behance.net, Flipboard, gitu, style portfolio. Biasanya kita
memasukkan portfolio di situ digabung dengan marketplace. Kalau saya sukanya pakainya Alibaba. Alibaba untuk jualan desain ke luar negeri digabung dengan Behance. Jadi bisa lihat portfolionya, karena kalau pakai marketplace tidak bisa cerita banyak-banyak mengenai portfolio kita taruh di Behance, dan mereka lihat ke Behance, tapi mereka transaksinya di Alibaba misalkan, atau pakai Tokopedia. Komunitas sosial banyak sekali sekarang, bukan hanya Twitter ya, atau Instagram. Kita bisa khusus yang fashion tuh ada ya, khusus fashion ada, khusus desain interior ada ya. Kita bisa di sini sharing pengalaman supaya jam terbang kita tinggi. Atau kalau mau tidak ada komunikasi ya pakai YouTube, kita bisa lihat di YouTube ya. Ada EA Everyday juga termasuk bisa untuk iklan. Kita terlibat di sini apakah di asosiasi atau di komunitas sosial untuk menambah pengetahuan mengenai segmen pasar dan tren. Jadi kalau di sini yang misalnya banyak mengikuti tren, sifatnya adalah push market, ya harus melihat perkembangan tren. Ini contohnya pada Behance ya. Ini kalau saya buat di Behance seperti ini, ya kita bisa bertukar ide, atau kita bisa membawa customer kita untuk link yang ada di Behance kita. Jadi pada repot-repot mereka lihat di marketplace susah, ya kita linkkan ke Behance. Kalau kita promosi atau menawarkan desain juga, kalau masuk kantor itu biasanya kita kasih berupa portfolionya seperti ini. Dan mereka bisa melihat desain kita dan berapa jumlah like-nya yang sudah mengunjungi desain kita, nah, seperti itu. Jadi sekarang gampang ya, dulu kalau kita nawarin barang atau produk harus bawa kertas A3 digulung buat presentasi. Presentasi sudah nggak, bukan zamannya lagi pakai gulungan, itu tradisional market ya. Sekarang digital market kita pakai portfolio yang paling sering mungkin Behance. Sudah pernah ada yang pakai Behance sebelumnya? Belum, Pak. Portfolio saya lewat saja nanti. Belum pernah ya? Nanti coba ya. Jadi kita sekarang kalau melamar kerja atau nawarin barang itu sekarang tinggal buka situsnya, mereka lihat. Jadi kalau kita buat kurikulum vitae, tuliskan portfolio kita ada di mana, supaya mereka bisa langsung lihat portfolio kita. Jadi mulai sekarang yang belum pernah buat portfolio, buat. Bisa itu kan membantu mereka menentukan kualitas dari desain kita. Ada beberapa ilmu yang lebih dalam mengenai manajemen layanan. Nanti kapan-kapan kalau memang butuh silakan ya. Ini misalkan availability management. Ini ada manajemen untuk mass product, lawannya dari niche market. Jadi membuat produk yang selalu ada pada saat customer membutuhkan. Apakah variasi, apakah dari sisi kebutuhan sehari-hari, ini namanya availability management. Jangan sampai pada saat customer butuh, kita tidak bisa menyediakan produknya. Nah, itu yang disebut availability management. Jadi ada pengaturan membuat gudang, alur pembuatan, siklus pembuatan, kemudian perancangan, itu namanya availability management. Yang sudah kita ceritakan mengenai capacity management tadi ya, pemenuhan yang tepat, waktu yang tepat, kemudian biaya yang tepat, itu namanya capacity management. Ada disaster recovery. Jika terjadi misalkan kasus yang terburuk, resiko apa yang terburuk? Apakah misalkan server rusak, ya kita harus membuat desain di cloud. Jadi sekarang kalau menurut itu kita jarang menggunakan di hard disk. Misalkan saya buat pakai Coreldraw sudah menawarkan cloud-nya, jadi kita langsung simpan di cloud misalkan. Atau kita bayar OneDrive atau Dropbox ya, supaya kalau seandainya ada gangguan virus kita punya disaster recovery. Jadi dari layanan jangan sampai pada saat dibutuhkan ternyata ada bencana banjir sehingga perusahaan kita nggak bisa jalan, nggak bisa. Customer tidak mau tahu, pokoknya layanan harus terpenuhi. Kemudian ada supplier manajemen, kita harus bekerja sama dengan supplier, jangan sampai dia seenaknya menaikkan harga bahan pokok. Tentu saja supplier yang benar-benar terpercaya, mengolah supplier yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Kemudian tadi sudah mengenai service level management, ini mengenai
bagaimana merancang suatu kualitas yang dijanjikan dan kuantitas yang dijanjikan. Perancangan pewaktuan, perancangan pemilihan pekerjaan, project management, tahapan dari project, itu nama level management. Ada juga yang terakhir mengenai hak kekayaan intelektual. Ini sudah pernah saya bahas ya. Kita jangan sampai hak kita tidak kita pelihara. Sekarang di desain itu selain hak cipta adalah hak desain industri. Jadi kalau nanti tesisnya ternyata itu merupakan bentukan baru, itu bisa didaftarkan di desain industri, dibiayai oleh Unicom. Pemegangnya adalah tentunya Unicom meminta untuk sebagai berdua pemegang dari desain industri. Ya, mahasiswa itu bisa nanti menggunakan untuk dipekerjakan di industri dan di industrinya bisa dibayar. Jadi keluaran dari tesis itu bukan hanya hak cipta, kalau untuk desain ada juga desain industri. Seperti kemarin mahasiswa saya itu merancang tempat sampah yang unik itu menjadi desain industri. Bayarnya cuma 200.000 kalau lewat Unicom. Tapi kalau buat sendiri langsung ke Dirjen HKI itu sekitar 1,2 juta, beda 1 juta ya. Nah, keuntungannya dia bisa menawarkan desain tersebut, dan kalau disetujui setiap pembuatan dia mendapat royalti. Jadi kok manajemen desain itu punya dua, kalau nggak hak cipta adalah desain industri. Interior juga sama, itu biasanya banyak sekali desain industri. Kalau dia sampai membuat mebel ya, bentuk kitchen set, bentuk pilar. Kemarin tuh ada yang buat desain industri dari pilar. Pilarnya digabungkan dengan sistem penyerapan akustiknya. Sebagai pemantul sekaligus penyerap akustik, dan dia buat semacam desain industrinya. Itu untungnya setiap dia punya proyek itu atau orang lain menggunakan desainnya itu bisa mendapat royaltinya. Oke, demikian kuliah hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ada yang mau ditanyakan di sini, saya kembalikan dulu linknya supaya bisa melihat semuanya. Maaf, ini link absennya. Kenapa? Ininya ke YouTube, Pak. Oh, ke YouTube. Sebentar, kayaknya salah berarti saya. Ke YouTube ya. Sebentar. Saya yang mana ngebagiannya? Makasih. Salah lagi ya. Ya. Oke, saya copy lagi. Nah, kenapa nggak mau copy? Oke, sudah saya kopikan. Ya, silakan absen. Terima kasih saya diberitahu. Jangan lupa pakai 2 sih ya. Oke. Jadi ada yang bertanya sampai sini. Jadi ilmu ini sangat kita butuhkan, terutama kalau kita sistemnya juga pakai surat kontrak ya. Mungkin sekarang desainer sekarang belum pakai sistem kontrak. Nah, kalau untuk semi kontrak, kita ceritakan ilmu ini. Jadi tingkat atasnya sejauh mana. Jangan sampai customer kita membabi buta minta kualitas sebaik-baiknya. Tidak. Ceritakan kualitasnya itu level 2, harga barang sekian, waktu penyelesaiannya sekian. Kualitas yang lebih tinggi itu bayarnya sekian. Nah, kita buat diversifikasi dari desain produk kita, supaya customer merasa dia dipenuhi haknya. Dan jangan sampai kita memberikan tanpa ada pejanji kualitas. Itu bisa merugikan kedua belah pihak. Bisa si customer-nya meminta kualitas yang terlalu tinggi, tidak sesuai dengan janji, atau customer-nya merasa kualitas yang kita berikan itu terlalu tinggi sehingga dia nggak bisa bayar. Dan sama juga itu berarti
kita harus pikirkan yang namanya capacity management dari kita dan service level management kita. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan leave ya. Nanti materinya akan saya bagikan ya di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak, ada yang ditanyakan siapa? Mas Malik mau ditanya? Sepertinya nanti yang mau ditanyakan kalau sudah lihat materinya tadi, Oke. pas lihat materi Bapak kan itu jadi background banyak putus-putus Pak Oh gitu. suaranya. Iya. Nanti saya bagikannya materinya. Untuk minggu depan itu kita lihat apakah ada minggu tenang atau langsung UTS. Nanti tunggu pemberitahuannya dari sekretariat dari Bu Mira ya. Apakah minggu depan itu adalah langsung UTS? Kalau misalkan minggu depan langsung UTS, saya pilih minggu yang kedua karena UTS itu kan 2 minggu. Jadi yang minggu keduanya kita UTS. UTS-nya bisa berupa tugas ya. Kalau misalkan minggu depan minggu tenang, ya sama saya milih minggu pertama. Jadi kita akan 2 minggu lagi kita akan UTS gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi menjelang UTS. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan leave. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih sama-sama. Terima kasih, Ya, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya.